Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu software yang sering digunakan dalam pembuatan dan analisis peta digital, yaitu GraphGIS atau Geographic Resource Analysis Super System Geographic Information System. Untuk anggota dari kelompok 4 sendiri itu ada 6 orang, yaitu saya sendiri, Munira Abdillah, ada Ifal Fahri, Andi Al-Buhari, Dwi Citra Dewi, Muhammad Fahri, dan Muhammad Ilham Rizky Cahyadi. Untuk penjelasan lengkap mengenai GraphGIS sendiri akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, saya ambil alih. Jadi, apa itu GraphGIS? Jadi, GraphGIS itu merupakan sebuah software untuk melakukan atau membuat mengelola sebuah GIS. Nah, GraphGIS sendiri itu merupakan singkatan dari Geographic Resources Analysis Support System dan GIS-nya itu Geographic Information System. Jadi, kata GRAPH sendiri itu bukan langsung berarti rumput, tapi ada kepanjangannya. Namun, karena kebetulan singkatannya itu GRASS, jadi itu dijadikan ikon dari software tersebut dan bisa kita lihat sendiri di situ ikonnya itu berbentuk rumput ya. Nah, jadi salah satu keunggulan dari software GraphGIS ini dibandingkan dengan software GIS yang lain itu GraphGIS itu gratis dan open source. Jadi kalau software GIS lain itu kan banyak yang berbayar dan premium, tapi kalau GraphGIS ini dia gratis. Nah, jadi GraphGIS itu sendiri sudah ada sejak tahun 1982. Nah, awalnya itu dikembangkan oleh Laboratorium Penelitian Teknik Konstruksi Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat. Nah, kemudian pada tahun 1997, pengembangan GRASS diambil alih oleh akademisi. Dan pada 1999, GraphGIS versi 5.0 dirilis di bawah lisensi publik umum GNU. Kemudian untuk fitur akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya ambil alih. Kemudian ada fitur. Yang pertama itu dukungan untuk hampir semua format file SIG umum melalui perpustakaan GDAL OGR. Yang kedua, analisis raster, aljabar peta, interpolasi, masking, analisis landscape. Terus yang ketiga itu ada analisis raster 3D atau voxel, aljabar peta 3D, interpolasi 3D, visualisasi 3D. Kemudian ada SQL, antarmuka basis data untuk PostgreSQL, SQLite, dan lain-lain. Kemudian ada geocoding dari kota, raster, dan vektor. Dan yang terakhir itu ada analisis awan titik, LIDAR, atau interpolasi. Kemudian fitur lainnya, yang pertama itu analisis topografi, pembuatan kontur dan permukaan, analisis jalur biaya dan kemiringan aspek alat hidrologi. Kemudian yang kedua, analisis vektor, koreksi topologi dan generalisasi, buffer overlay, analisis jaringan. Kemudian yang ketiga ada kerangka waktu, dukungan untuk manajemen dan analisis deret, waktu, raster dan vektor, data lingkungan, spasial, temporal, besar. Kemudian yang keempat ada pengolahan citra, data udara, UAV, dan data satelit, dalam kurun modis, Landsat, Sentinel, dan lain-lain. Klasifikasi terpantau dan tidak terpantau, rangkaian analisis objek berbasis citra, atau yang bisa disingkat OGIA, lengkap. Terus yang terakhir ada statistik spasial, analisis kolerasi dan kovarian, regresi, dan statistik zona. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa sih user interface dari GraphGIS? Jadi komponen user interface dari GraphGIS itu ada 5. Yang pertama ada Graph Layer Manager, yang kedua ada Map Display, ketiga ada Command Console, keempat Toolbox, dan kelima Menu Bar dan Toolbar. Apa sih fungsi dari yang saya sebutkan tadi? Yang pertama itu Graph Layer Manager. Jadi fungsinya itu yaitu seperti jendela tempat mengelola data vektor dan raster yang diimpor atau dibuat. Terus Map Display, yang dimana itu menampilkan area utama dan jenisnya. Contohnya itu kayak
yang biru-biru ini pada gambar itu bagian dari map display. Terus yang selanjutnya itu ada command console. Nah, command console itu tempat kita menaruh perintah seperti command console pada umumnya. Terus keempat, toolbox. Nah, apa sih toolbox ini? Toolbox ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai tugas seperti pemrosesan data vektor, analisis raster, manipulasi data, dan lain hal sebagainya. Terus yang terakhir itu ada menu bar dan toolbar. Yang dimana pada GraphGIS ini itu memiliki fungsi yang dimana dia itu kayak menaruh alat-alat yang dapat kita gunakan untuk menunjang kegiatan GIS-nya kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian penerapan GraphGIS dalam berbagai bidang. Yang pertama, studi kasus pemetaan lingkungan. GraphGIS digunakan untuk analisis dan pemodelan lingkungan seperti perubahan lahan, ekosistem, dan vegetasi. Contohnya pemetaan lahan perkotaan, identifikasi habitat, dan pemantauan iklim. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan GraphGIS dalam pemantauan vegetasi, konservasi lahan basah, manajemen hutan, dan penelitian keanekaragaman hayati. Contohnya, analisis vegetasi, pemetaan habitat, dan analisis migrasi hewan. Kemudian yang ketiga, perencanaan tata guna lahan. Menggunakan GraphGIS dalam mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata guna lahan, termasuk pemodelan dampak skenario pengembangan, analisis sumber daya alam, dan prediksi konsekuensi lingkungan. Kemudian yang terakhir, penelitian ilmiah. Aplikasi GraphGIS dalam berbagai disiplin ilmu seperti geografi, lingkungan, sains bumi, dan sumber daya alam, termasuk analisis cuaca, hidrologi, pemetaan penyakit, pemantauan iklim. Juga digunakan untuk analisis lingkungan terhadap kesehatan, migrasi hewan, dan perubahan ekosistem. Nah, itu tadi materi mengenai software GraphGIS. Jadi materi ini kami mengambil referensi dari situs resmi GraphGIS yang bisa teman-teman akses. Nanti linknya akan kami simpan pada caption di video. Baik, demikian materi dari kelompok kami mengenai software yang sering digunakan dalam pembuatan peta digital, yaitu GraphGIS. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.